Polusi udara di wilayah DKI Jakarta dalam fase terburuk dan sangat membahayakan kesehatan. Kotornya udara Jakarta yang mengandung zat toksik, hasil dari pembakaran energi fosil yang kemudian dihirup saat bernafas, adalah penyumbang terbesar kenaikan angka pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, terutama di wilayah Jabodetabek. Saat ini pemerintah pusat tengah menyiapkan berbagai strategi untuk mengurangi dampak dari polusi di Jakarta, di antaranya dengan merencanakan WFH bagi para pekerja dan pembelajaran jarak jauh bagi anak-anak sekolah. Tim TV One mengabarkan. Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kalau tadi saya sempat berbincang sedikit dengan Pak Miko. Pak Miko ini sempat menyampaikan bahwa kondisi atau kualitas udara per pagi hari ini, kita ada di Bundaran HI ya Pak ya, itu kondisinya kurang baik. Kurang baik itu indikatornya apa dan gimana sih Pak? Ya, jadi indikator kualitas udara adalah particulate matter atau partikel debu, ukurannya 0 sampai 500. Kalau 0 sampai 12,5 itu masih bersih. Kemudian 12,5 sampai 50 itu juga masih bersih. Kemudian 50 sampai 100 mulai tidak sehat bagi orang-orang yang sensitif. 150 sampai 300 itu sangat tidak sehat. Kemudian di atas 300 berisiko. Oke. Jadi, nah, untuk per pagi hari ini apa indikatornya itu kurang sehat itu ada di angka berapa? Jadi kalau menurut saya pagi hari ini itu particulate matter-nya berada di sekitar 150 sampai 300. Itu berarti masuk kategori apa Pak? Rendah, sangat sedang, tidak sehat. Sangat tidak sehat. Oke. Sangat tidak sehat itu memang kalau kita hitung dari rata-rata kualitas udara harian itu memang seperti itu atau fluktuatif atau bagaimana? Ya kalau kualitas udara harian itu kan dilihat dari produksi industri di sekitar Jakarta dan transportasi di sekitar Jakarta. Menurut saya ya mungkin akan berbeda di 1 minggu karena 1 minggu libur Jakarta dan industri juga libur banyak kan, sehingga 1 minggu itu akan berkurang dari mungkin dia 150 tapi kalau hari-hari biasa mungkin di antara 150 sampai 300. Oke. Nah, kalau tadi kan Pak Miko menyampaikan bahwa ini kondisi kurang sehat ya, tapi 130 ya Pak ya? 150 sampai 300. 150 sampai 300 untuk per pagi hari ini? Iya. Oke. Itu memang karena bisa dipengaruhi oleh apa aja sih Pak? Ya, betul? Jadi polusi udara itu akibat dari mesin ya. Mesin itu bisa dari mobil, motor, kemudian industri. Yang menurut saya Jakarta ini kalau sekarang kan ini kelihatannya kepadatan transportasi sangat berkurang. Jadi kepadatan transportasi di Jakarta ini sangat minim begitu. Jadi dengan WFH ini atau work from home, Jakarta berkurang transportasinya tapi kualitas udaranya tidak jauh berkurang. Jadi ini mungkin menurut saya akibat industri mungkin sangat terjadi. Menurut saya selebihnya rasio dari ruang terbuka hijau di Jakarta dan daerah industri di luar atau di sekitar Jakarta harus diperhitungkan. Jadi banyaknya industri di sekitar Jakarta dan ruang terbuka hijaunya masih kurang begitu. Oke, jadi ada berbagai macam faktor ya, ruang terbuka hijaunya, kemudian kendaraan bermotornya, terus ditambah faktor industrinya ya Pak ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita fokus ke kendaraan bermotor itu seberapa signifikan sebetulnya Pak untuk mempengaruhi kualitas udara? Ya, kalau lihat sekarang work from home itu menurut saya berkurang setengahnya ya. Jadi kepadatan 50% berarti? Ya 50%. Jadi kalau kepadatan hari ini ya, di HI ini kelihatannya 50% berkurang, jadi singgahnya tadi padat merayap, sekarang padat tidak berayap begitu. Meskipun tetap padat. Ya, jadi kalau menurut saya dengan kepadatan yang seperti ini kualitas udaranya tidak banyak berkurang. Jadi menurut saya kualitas udara dengan work from home itu kurang efektif ya untuk mengurangi pencemaran udara di Jakarta. Oke, kurang efektifnya itu karena apa Pak? Ya, kurang efektifnya karena
kepadatannya sudah banyak berkurang 50%, tapi kualitas udaranya ya tidak jauh berbeda begitu. Tapi sebenarnya kualitas udara itu harus diukur. Sayangnya alat pengukur udaranya di Jakarta banyak yang mati. Ya, jadi di HI ini ada alat ukur kualitas udara di bundaran HI, tapi tidak hidup gitu. Harusnya kita bisa melihat. Di ujung sana ya Pak ya? Betul, di sana begitu. Oke. Nah Pak, tapi gini, kalau tadi kan Pak Miko menyampaikan bahwa work from home ini kurang efektif gitu ya. Betul. Tapi tadi Pak Miko juga menyampaikan kendaraan bermotor itu kan kontribusinya 50% ya Pak ya? Betul. Untuk mempengaruhi kualitas udara. Sementara kalau 50% work from home, itu kan artinya kan orang-orang atau masyarakat itu tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk bepergian ke kantor misalnya gitu. Nah, otomatis itu sedikit banyak bisa mempengaruhi soal pergerakan masyarakat dan juga kendaraannya. Itu gimana tuh tanggapan Ya, soal itu? jadi dengan work from home 50% di DKI Jakarta, seharusnya jumlah kendaraan bermotor, motor maupun mobil itu berkurang 50%. Tapi kemudian kelihatannya kendaraan bermotor berkurang 50%, tapi kualitas udara yang terjadi di Jakarta tidak berkurang 50%. Itu menunjukkan bahwa transportasi kurang efektif, bukan tidak efektif, kurang efektif. Jadi menurut saya masih harus dicari penyebab pencemaran udara di Jakarta. Apakah itu dari industri, apakah itu dari sebab lain, dari mesin-mesin misalnya rumah tangga atau pembakaran sampah atau lain-lain, harus dicari. Oke, kalau misalnya tadi kontribusi untuk kendaraan bermotor itu 50% terhadap kualitas udaranya Pak. Jadi penyebab utamanya apa dong kalau gitu? Kalau misalnya WFH itu nggak punya pengaruh yang signifikan? Nah itu harus dicari. Di DKI Jakarta ini pencemaran udaranya bersumber dari industri atau transportasi atau rumah tangga, dan berapa persen kontribusi pencemaran industri itu harus diukur, berapa persen pencemaran dari transportasi harus diukur, kemudian berapa persen pencemaran rumah tangga itu harus diukur. Dan itu tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup, harus mengukur itu semua. Nah Pak Miko punya data bahwa kendaraan bermotor punya peran yang signifikan 50% untuk kualitas udara itu gimana ceritanya Pak? Ya, artinya gini, kalau lihat dari kepadatan transportasi di Jakarta itu luar biasa padatnya. Industri itu di sekitar Jakarta menurut berita sudah berkurang di Pulau Gadung. Kemudian di Tangerang itu harus diukur, saya nggak tahu kepadatan industri di Tangerang. Kemudian di Banten atau di Serang itu harus diukur, dan berapa kontribusi industri itu mencemari udara di Jakarta. Dan menurut saya arah angin ini juga harus diukur, karena kalau jauh di Tangerang, kemudian atau di Serang, di Kabupaten Serang, kemudian yang dekat Jakarta, berdasarkan arah angin akan mencemari Jakarta. Pulau Gadung juga berdasarkan arah angin akan mencemari Jakarta. Sementara transportasi tanpa dipengaruhi arah angin. Jadi Jakarta akan tercemar oleh transportasi di sekitar Jakarta. Jadi saya duga bahwa pencemaran transportasi di Jakarta berperan besar, yaitu 50%. Oke, itu menarik Pak Miko, tapi mungkin nanti akan saya dalami lagi soal apakah kemudian ada dampak signifikan ya Pak ya terhadap kualitas udara khususnya di wilayah DKI Jakarta. Tapi kita bahasnya nanti ya Pak ya, kita jeda dulu. Apa kabar Indonesia Pagi yang kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini sebelum saya lanjutkan diskusi saya bersama dengan narasumber Pak Miko selaku epidemiolog, saya akan ajak Anda coba untuk berbincang dengan salah seorang warga. Kebetulan sudah bersama saya saat ini. Mas siapa Mas namanya? Mas Agung Nugroho. Mas Agung, oke. Mas Agung, aktivitas keseharian memang di sekitaran Bundaran HI? Sekitaran Bundaran HI. Sekitaran Bundaran HI. Sudah berapa lama Mas aktivitas? Hampir 5 tahun di sini. Hampir 5 tahun di sini. Iya. Nah ini kan pusat kota ya Mas ya? Iya. Aktivitas banyak banget di sini. Iya. Sempat ngerasain ada perbedaan nggak sih soal kualitas udara? Kalau ngerasain perbedaan jujur ada. Kayak ngerasa tenggorokannya nggak enak aja gitu, kadang suka batuk sendiri, entah pokoknya agak gatal aja di tenggorokan gitu.
Oke. Nah, taunya bahwa batuk itu memang karena kualitas udaranya atau karena apa itu gimana tuh? Kalau kualitas udara mungkin iya. Kalau buat kita minum yang kayak entah yang bikin batuk itu sih kita hampir jarang sih. Mungkin karena emang udara aja, soalnya akhir-akhir ini aja ngerasa batuk. Oke. Emang yang dirasain soal udara tuh gimana sih, Mas? Kayak lebih kayak agak ngap aja di dada gitu. Kayak agak sesek gitu. Rasanya beda aja, nggak sejuk kayak biasanya gitu. Oke. Itu dirasain udah dari kapan? Belum lama sih, mungkin sekitaran 2 hari atau 3 hari. 2 hari 3 hari ini? Iya, ngerasa agak batuk-batuk. Nggak ada, apa sih namanya, alasannya batuk itu kenapa, mungkin kayak emang karena udara. Oh, kayak gitu. Iya. Oke, itu jadi 2-3 hari ini memang dirasakan ya? Iya. Kalau dibandingkan sama sebelum-sebelumnya itu gimana? Kalau sebelumnya itu kita berangkat pagi aja itu masih udara, pagi tuh kayak masih seger aja. Oke. Cuma kalau sekarang tuh kayak agak beda, agak-agak gerah gitu, beda, nggak sejuk lagi gitu. Oke, baik. Mungkin harapannya terakhir apa, Mas? Kalau harapan terakhir sih buat Jakarta sama Indonesia juga udara bisa lebih baik lagi sih. Biar kita juga kan menikmati. Lagi kan pekerja juga banyak yang berangkat pagi biar agak-agak ngerasa sejuknya lebih bersih lagi lah. Oke, itu jadi harapan kita bareng ya, Mas ya. Oke, makasih banyak ya, Mas Agung ya. Nah, ini kan tadi salah seorang warga bernama Agung menyampaikan bahwa sempat mengeluhkan ada gejala seperti batuk ini disebabkan karena kualitas udara. Kalau tadi kan Pak Miko ini sempat menyampaikan bahwa kondisi udara per pagi hari ini di Bundaran HI itu 150 sampai 300, betul ya Pak Miko ya? Betul. Nah, kalau tadi Mas Agung itu kan sempat ngomong ke saya itu efeknya adalah batuk, itu memang bisa jadi salah satu dampak dari kualitas udara dengan range 150 sampai 300 itu Pak, atau gimana? Dampak polusi udara terhadap kesehatan itu yang pasti ada dampak akut atau jangka pendek, ada dampak kronik ya. Dampak akut itu akan terjadi ISPA akut, baik itu ISPA saluran pernapasan atas maupun ISPA saluran pernapasan bawah. Dan kemudian akan terjadi penyakit-penyakit akut lainnya seperti batuk-batuk yang banyak, orang batuk tambah banyak. Kemudian keluhan pernapasan lainnya seperti sulit bernapas akan banyak. Dan infeksinya itu akan luar biasa begitu. Jadi mau itu saluran pernapasan atas atau saluran pernapasan bawah. Nah, dampak penyakit kronisnya itu akan banyak orang-orang yang asmanya akan kambuh akut, kemudian asma sebenarnya tergolong penyakit kronik, kemudian yang PPOK atau penyakit paru obstruktif pneumonia akan kambuh semua, akan banyak yang kambuh. Kemudian yang ketiga ada yang saya takutkan adalah kanker paru, itu sebagai dampak kronik dari polusi udara begitu. Jadi menurut saya penyakit kanker paru itu sudah banyak saya dengar dari tahun 2000-an. Di persahabatan itu proporsinya semakin banyak sampai saat ini. Proporsi orang yang kena TB sudah lebih tinggi dari proporsi orang yang kena kanker paru lebih tinggi dari orang yang kena TB di persahabatan. Jadi menurut saya sudah luar biasa begitu. Oke, nah dampak yang tadi Pak Miko sampaikan itu memang akan dirasakan itu dalam jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu panjang pasca kualitas udara itu kurang baik Pak? Dampak akutnya akan terasa dengan cepat begitu. Jadi sebulan ini pasti ada kenaikan ISPA di Jakarta, kemudian jangka panjangnya itu akan terlihat 1 tahun kemudian. Jadi harusnya kalau polusi udaranya terlihat misalnya tahun ini akan terlihat tahun depan. Penyakit parunya akan meningkat, penyakit asmanya akan meningkat, kanker parunya juga akan meningkat begitu. Oke, kalau tadi kan ISPA, terus kemudian kanker, itu kan jangka panjang ya Pak ya? Betul. Nah tapi kalau tadi case atau kasus seperti Mas Agung tadi Pak, yang mengalami batuk, apakah itu memang merupakan gejala karena kualitas udara atau seperti apa? Membedakannya gimana sih? Karena kan batuk ini faktornya banyak sekali Pak. Ya, Mas Agung sebetulnya tadi yang diwawancara tadi
itu tipikalnya ada orang kurus. Jadi dia gampang sekali terkena dampak udara begitu. Jadi kualitas udara yang memburuk akan menyebabkan batuk-batuk pada orang kurus akan banyak begitu. Apalagi orang dengan tipikal seperti Agung tadi. Kelihatannya bahwa secara gizi dari penampakannya saja dia tidak kelebihan gizi atau bahkan kurang gizi ya, bukan kekurangan. Jadi kalau kurang gizi, penyakit ispa-nya juga akan ada pada Mas Agung tersebut. Kemudian dampak batuknya pasti akan terjadi. Nah, yang saya takutkan bahwa penyakit paru, kanker parunya akan juga terjadi pada Mas Agung. Itu yang saya takutkan, dampak jangka panjangnya begitu. Jadi potensi-potensi itu selalu ada Pak ya? Betul. Dampak dari adanya kualitas udara. Betul. Yang tadi Pak Miko sampaikan range-nya itu 150 sampai 300 tadi ya Pak ya? Begitu. Tapi gini Pak, mungkin saya balik sedikit ya. Dengan range 150 sampai 300 itu, untuk khusus di wilayah DKI Jakarta, kalau kita bandingkan dengan beberapa wilayah di Indonesia itu apakah memang sama atau beda sebetulnya? Ya, jadi saya rumahnya di Depok begitu. Itu sekitar 30 km dari kota Jakarta. Oke. Ya, kalau menurut saya di Depok itu akan ada di bawah 150. Ya, karena langitnya masih kelihatan dikit begitu. Tapi kadang-kadang cerah, kadang-kadang tidak. Itu di Depok. Jadi mulai terimbas dari polusi udara di Jakarta. Yeah. Karena amat tergantung arah angin. Malamnya kan ke arah gunung. Jadi ke Depok akan terkena dampak polusi udara. Tapi menurut saya polusi udara di kota Depok itu lebih rendah dibanding DKI Jakarta. Saya kaget dengan kualitas udara sekarang. Lebih dari jam 7 itu masih easy atau masih berawan begitu, dan langit tidak terlihat begitu. Oke, nah perbedaan yang tadi signifikan loh Pak ya, perbedaan kualitas udara di DKI Jakarta dan beberapa wilayah lainnya yang berbeda ini, apakah memang karena dipengaruhi oleh faktor padatnya penduduk, padatnya warga, atau ada faktor lain sebetulnya di luar itu? Jadi kalau padatnya penduduk itu, kalau seandainya rumah tangga itu tidak menggunakan pembakaran, itu nggak jadi masalah. Makanya tadi saya mengusulkan kontribusi asap rumah tangga, kontribusi kendaraan, kontribusi industri itu harus diukur. Dan yang mengukurnya harus Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup punya data berapa besar kontribusi industri, berapa besar kontribusi transportasi, berapa besar kontribusi asap rumah tangga. Semua akan berkontribusi terhadap pencemaran udara di kota manapun. Jadi menurut saya kota-kota besar sekarang harus diukur oleh Kementerian Lingkungan Hidup supaya Indonesia ini jangan memalukan begitu. Jadi menurut saya sedih dengan Jakarta sebagai kota paling terpolusi udaranya. Tahun 2000-an itu masih Rio de Janeiro. Jadi Rio de Janeiro nomor 1, nomor 2 itu Bangkok, nomor 3 itu Jakarta. Dan sekarang kita sudah nomor 1. Jadi menurut saya Bangkok itu memperbaiki diri, dan menurut saya kita meniru Bangkok tapi meniru pembangunan jalannya, pembangunan industrinya, tapi upaya-upaya untuk keluar dari polusi udara Bangkok sudah lebih baik dari Jakarta. Kemudian kalau mau lebih baik adalah kita meniru Eropa. Jadi Eropa selalu menyeimbangkan antara pembangunan industri, pembangunan transportasi, karena mereka tidak mau ada polusi udara, termasuk Singapura. Di ASEAN ini ada Singapura yang menurut saya menyeimbangkan antara transportasi, industri, dan ruang terbuka hijau. Oke, semoga beberapa variabel tadi yang Pak Miko sampaikan bisa menjadi rujukan atau pertimbangan dari para pemangku kebijakan ya Pak ya, untuk mengatasi permasalahan polusi udara di wilayah DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Miko atas waktunya. Saya kembalikan ke Kamarati dan Arif Fadil di studio. Oke, baik, terima kasih Gita Vita atas perbincangannya mengenai Jakarta ini dikepung polusi udara. Pengen Devi, Indonesia atau Jakarta menempati ranking pertama
udara terbersih di dunia gitu ya. Cita-citanya pengen gitu deh. Pengen juga gitu sih. Tapi gini, jangan patah semangat, tetap berupaya. Aduh, ilah. Nih gangguan nih. Tetap kita Karena polusi udara berupaya nih. untuk menciptakan kualitas udara yang baik, sehat buat kita. Ya. Salah satunya adalah tanaman, Ti. Menanam pohon di Nih, rumah. berikut 5 tanaman hias yang bisa meningkatkan kualitas udara Apa baik itu, Vi? di sekitar kita. 1, beringin. Oh, susah juga nanam beringin. Waduh. Kedua, Terus 2? lidah buaya. Oke. Ketiga, lili Paris. Ah, Keempat, palem kuning. Ya. Nah, ini kelima nih. Apa tuh kelima? Jangan disalahartiin. Lidah mertua. Jangan Oke, salah diartiin jadi ya. itu 5 tanaman yang mungkin salah satunya bisa Anda tanam di rumah banyak-banyak biar udaranya bersih, oksigennya banyak begitu ya. Itu. Tapi jangan lupa juga masker di luar ruangan iya. pastinya ya. Oke, kita akan menghadirkan beragam kabar pilihan untuk Anda saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.